Tes. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Emily sehat. Ini agak cerah. Mendung-mendung. Tadi mendung, tapi mendung. sekarang cerah. Tadi sempat hujan. Iya, betul. Kita nggak boleh berpikir negatif. Oh iya. Baiklah kalau begitu. Oke, Mitra Lover, seperti biasa di Beranda Islamnya pasti akan ada tema yang akan kita bahas ya sore hari ini. Tema kita adalah trilogi zikir. Ini pas lagi awal saya baca temanya, ini kok kayak film, ada trilogi gitu kan. Terus saya keinget sama, tiba-tiba keinget sama souvenir nikahannya saudara saya, Pak. Itu ada zikir pagi petang kalau nggak salah Oh ya. gitu. Iya. Saya sebenarnya juga agak-agak masih waktu itu bertanya-tanya kenapa ya kok ada zikir pagi petang gitu kan, apakah berbeda dan sebagainya. Dan mungkin di trilogi zikir ini apa yang pengen dijelaskan sama Pak Fuad, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Emily, mitra sekalian, ya memang saya mencoba memberi perspektif baru terhadap hal-hal yang sudah menjadi rutin. Yang kita lakukan, yang kita baca, yang kita amalkan, tetapi kadang-kadang kurang kita hayati isinya. Ini saya pikir ya, pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang dimaksud trilogi zikir itu bukan waktunya, Mbak, tapi lebih kepada 3 pasang zikir yang selalu diajarkan untuk kita baca setiap habis sholat. Oke. Baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Yep. Jadi itu maksudnya. Nah, 3 pasang zikir ini menurut saya kok perlu kita perlu kita pahami, sehingga kita bisa mengambil maknanya untuk kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kita berpikir tentang Tuhan, tentang Allah, yang kemudian akan dilanjutkan pikiran kita, cara pandang kita tentang hidup dan kehidupan. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita mulai dari bacaan pertama, Mbak. Subhanallah. Itu namanya tasbih. Maha suci Allah. Jadi salah satu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah tasbih. Yang kita baca yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya itu antara lain bahwa Allah itu Maha Suci. Bebas dari setiap pikiran kita manusia yang negatif tentang Allah. Itulah makna dari Subhanallah. Jadi kita ini kadang-kadang suka berpikir negatif kan, Mbak? Ya. Tentang Allah kan. Misalnya, apa nih? Gagal misalnya dalam sebuah bisnis, dalam sebuah studi ya. Atau barangkali yang lebih tepat belum berhasil ya. Kemudian kita langsung mengambil kesimpulan. Wah, Allah ini kayaknya gak sayang sama kita. Betul. Macam-macam itu, diberi sakit, diberi ujian, diberi macam-macam, ditolak misalnya. Itu kadang-kadang kita itu suka terlalu cepat berprasangka negatif kepada Allah. Padahal kita oleh Al-Quran itu disuruh menjadi ulul albab. Ya. Ini kita ambil dari surat Ali Imran ayat 191. Ya. Di situ dilukiskan bahwa orang-orang yang ulul albab, artinya yang berpikir secara mendalam, itu selalu ingat kepada Allah di setiap saat. Zikir tadi ya. Jadi kenapa kita disuruh berzikir? Karena memang salah satu ciri ulul albab yang memang dihimbaukan kepada kita untuk bisa kita capai, kategori ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir secara mendalam, itu adalah selalu ingat kepada Allah. Apapun kejadiannya, apapun yang kita lihat. Kalau di situ disebut, di surat Ali Imran itu disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau di ayat sebelumnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit atau diciptakannya langit, bumi, dan pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi terjadinya pergantian siang malam, kemudian ada bumi, ada langit ini harusnya memberikan kesadaran kepada kita. Ini adalah tanda. Tanda itu ya intinya sesuatu yang menunjukkan. Menunjukkan apa? Siapa pencipta di balik ini semua. Nah, ini hanya bisa dihayati, bisa dialami oleh orang-orang yang ulul albab tadi, orang yang pikirannya mendalam. Siapa dia? Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Di ayat ini disebut berdiri, duduk, berbaring, dan senantiasa memikirkan kejadian langit dan bumi. Tentu saja segala hal yang juga kita alami di bumi ini, karena kita kan tinggal di bumi. Banyak kejadian, banyak persoalan, banyak peristiwa yang silih berganti, hilir mudik di tengah-tengah kita, bahkan yang menimpa kita. Nah, di situ kalau orang yang ulul albab itu ketika baik merenungkan ciptaan Allah yang terbentang di depan kita, yang ada di langit dan bumi ini, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita, itu kemudian sampai pada kesimpulan kayak gini, Mbak. Ya Tuhan kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini semua, itu sia-sia. Maha suci Engkau. Nah, jadi nggak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu, termasuk hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin nggak enak ya menurut kita, itu sia-sia. Pasti ada tujuannya, ada maknanya. Nah, itulah maksud dari surat Ali Imran ini. Jadi intinya kita harus senantiasa apa intinya? Ya intinya merenungkan ya secara mendalam, yang kemudian apapun yang terjadi itu kemudian menghadirkan bahwa ini pasti ada hikmahnya, ini pasti ada tujuannya. Tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa meninggalkan tujuan atau pelajaran yang barangkali sekarang belum kita temukan, Pak. Belum kita rasakan. Tapi suatu saat nanti kita akan sadari itu. Nah, jadi mitra sekalian, ulul albab ini salah satu cirinya adalah memahasucikan Allah. Ya, itu tasbih. Tasbih yang kita baca 33 setiap habis sholat itu. Maha suci Allah dari mana? Maksudnya membebaskan Allah dari sifat apa? Atau dari apa bahasa kita, deskripsi kita yang seperti apa? Yaitu di ayat ini disebutkan, jangan sampai kita menyimpulkan bahwa semua terjadi itu dengan sia-sia, tanpa makna. Nah, jadi nggak mungkin Allah itu bikin bumi yang kita tinggali ini tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Alam semesta ini pasti ada tujuannya. Ada maknanya. Nah, kalau sampai kita mengatakan, wah Tuhan main-main kayaknya nih, misalnya. Atau, wah ini kenapa begini ya? Nah, kok kayaknya kayak seperti sia-sia. Nah, kalau sampai seperti itu namanya kita belum bertasbih. Nah, begitulah kira-kira maksudnya. Jadi, Maha Suci Engkau atau Subhanallah Maha Suci Allah itu adalah bagaimana kita berpersepsi secara positif kepada Allah bahwa apapun yang terjadi ini ada maknanya, ada tujuannya. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa ini semua adalah ya sia-sialah, atau kita punya pikiran yang negatif tadi. Termasuk ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tasbih tadi. Nah, jadi dengan ucapan subhanallah itu, kita mencoba menghilangkan segala pikiran negatif, Mbak. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita barangkali, saya kutip dari sebuah buku.
Buku ini judulnya Tafsir Kebahagiaan, karya Jalaluddin Rahmat. Di buku ini Kang Jalal itu cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang anak, ini anak bungsu, dia sering sakit. Nah, memang di antara anak-anak yang beliau ceritakan itu, anak ini zaman dulu belum ada WA ya, adanya SMS. Ini paling rajin SMS kepada ayahnya itu. Tetapi di SMS itu dia selalu mengakhiri pesannya dengan I love you daddy. Aku cinta padamu ayahnya. Nah suatu saat si anak ini mengirim SMS mengeluhkan keadaannya yang mudah sakit. Nah kita bacakan nih dalam bahasa Inggris nih. Daddy, I think God doesn't love me anymore. He want to punish me for what I have done. Ya intinya, ayah, aku berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang aku, tidak cinta sedikit pun. Dia ingin menghukumku dengan apa yang sudah terjadi padaku. Kan dia kondisinya sering sakit kan, itu dianggap hukuman. Ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian karena memang ini berat ya, ini kan sebuah kondisi yang kadang-kadang mungkin menimpa seseorang. Akhirnya si bapak itu menulisnya atau membalasnya itu dengan surat, bukan dengan SMS. Nah kemudian si ayah ini menyampaikan kepada anak tersebut, kamu tuh sudah berprasangka buruk kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Oke. Kamu kira Tuhan tidak sayang lagi kepadamu. Padahal setiap hari, kata ayah ini, kepada anaknya, ia mencurahkan kasih sayang dan anugerahnya. Tapi kamu malah menganggap Tuhan sebagai tukang hukum. Wow. Nah, secara tidak langsung, saya pikir kita bisa merasakan itu. Kadang-kadang ada orang pikirannya merasa dihukum Tuhan. Wah, Tuhan itu kejam. Ya. Tuhan itu hakim dengan palu yang kira-kira begitu. Seolah-olah Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Ini disindir dalam surat Al-Fajr ya, yang barangkali kita pernah baca atau pernah kita dengar. Yang intinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, bila Tuhan memberi kemuliaan dan anugerah, manusia akan mengatakan bahwa Tuhan sedang memuliakannya. Dan jika ia Tuhan menyempitkan rizki, manusia akan berpikir bahwa Tuhan sedang merendahkannya. Semua sama sekali tidak seperti itu, kira-kira begitu maksudnya. Nah, prasangka buruk seperti inilah yang kadang-kadang menghinggapi kita manusia. Ini yang harus kita lawan. Caranya tadi dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah nggak begitu. Jadi kalau kita suatu saat, Allah kok nggak adil ya? Lawan dengan Subhanallah, Allah nggak gitu. Nah kira-kira begitu. Oh. Itulah makna Subhanallah. Pokoknya kalau ada pikiran-pikiran negatif, entah itu dari teman, dari siapapun, yang mungkin mengganggu pikiran kita, yang masuk kepada telinga kita, itu jangan disimpan. Tapi harus di skip. Nah, Allah nggak gitu lah. Subhanallah. Maha Suci Allah. Nah, kira-kira begitu. Karena prasangka buruk inilah yang memang akan membuat kita, pikiran kita itu diberi warna yang negatif tentang Allah dan kejadian dalam kehidupan kita ini. Padahal dalam sebuah hadis itu, dosa yang paling besar itu adalah berprasangka buruk kepada Allah. Itulah kenapa kita disuruh zikir Subhanallah. Ya kalau bahasa Arabnya itu akbarul kabair su'udzon billah. Jadi salah satu dosa yang paling besar itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Itulah kenapa kemudian kita diajarin untuk berzikir dengan mengucap Subhanallah. Nah, terus kenapa kok setelah Subhanallah kita beralih dengan tahmid? Ya, yang kita sebut dengan Alhamdulillah. Nah ini gandengannya Mbak, ini penting juga menurut saya. Jadi dengan Subhanallah kita disuruh, dididik oleh Allah untuk menyingkirkan, membebaskan
pikiran kita dari hal-hal yang negatif tentang Allah. Nah, terus gandengannya gimana? Setelah tasbih, kita disuruh tahmi. Nah, tahmi itu artinya pujian. Atau membaca alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Nah, bacaan ini, mitra sekalian, Mbak Emily, itu mengandung makna penegasan kepada diri kita sendiri. Kayak sugesti loh, Mbak. Sugesti bahwa kita tidak saja jangan sampai berpikir negatif tentang Allah, tentang Tuhan, tapi harus sebaliknya. Yang kita sebut dengan positive thinking kalau dalam bahasa psikologi. Atau bahasa agama disebut dengan husnuzon. Jadi setelah kita hilangkan suuzon itu dengan tasbih, kita isi pikiran kita dengan husnuzon. Dengan baik sangka kepada Allah. Dengan cara memuji atau bersyukur kepada Allah. Atas segala sesuatu yang telah terjadi pada diri kita. Nah, insya Allah kita tidak akan bisa membantah yang ada dalam diri kita, mulai dari tubuh kita, mulai dari ya hal-hal yang ada dalam diri kita lah. Itu isinya nikmat kok. Dari mulai penglihatan, dari mulai pendengaran, dari mulai organ masih berfungsi dengan baik, pernafasan, peredaran darah, itu kan semuanya nikmat semua. Coba perlu dilihat tuh, jangan cuma lihat kegagalan saja. Lihat diri kita, itu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak sadari. Nah, kita disuruh mendidik diri kita setelah tasbih, yaitu dengan mengisi dengan pandangan yang penuh apresiasi, Mbak. Apresiasi terhadap apa yang sudah terjadi pada diri kita, dan itu atas kehendak Allah. Rasa optimis kepada Allah, rasa berharap kepada Allah. Dengan segala takdirnya atas kita. Positif. Kira-kira begitu. Insya Allah kalau dipikir-pikir ya, nikmat Allah ini masih lebih banyak daripada hal-hal yang tidak mengenakan kita. Entah itu kegagalan, entah itu ditolak, entah itu apalagi Mbak. PHK ditunda, mungkin rewardnya atau ditunda keberhasilannya dan sebagainya. Begitu Mbak pengantar dari saya. Nanti di akhir sesi kita nanti di ujung ya kita akan mengaitkan dengan kenapa kok kemudian diakhiri dengan takbir Allah Maha Besar. Ya, begitu Mbak. Baik Mitra Lovers, dia tema kita hari ini ya yaitu trilogi zikir. Tadi sebelum dengerin penjelasan dari Pak Fuad, saya sempat mikir, lah iya kalau misalkan sholat kan kita pasti zikir ya Pak ya. Iya, tapi kita nggak pernah mengkaitkan itu ataupun tahu artinya dengan jelas. Ya udah, kan emang harus disuruh baca. Jadi kayak cuma baca doang aja ya. Nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya sama sekali. Jadi kayak udah selesai, ya udah gitu. Oke Mitra Lovers, nanti kita sambung lagi ya. Oke Mitra Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islami ya. Masih dengan tema yang sama yaitu trilogi zikir. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Baik, dari Pak Fuad mungkin ada yang mau dilanjutkan, silakan. Baik, Mitra sekalian, Emily, tadi kita sebelum jeda sampai pada sebuah sikap yang sebaiknya dibentuk dalam diri kita dengan mengambil makna dari zikir subhanallah, kemudian alhamdulillah. Intinya, daripada kita mikir negatif tentang Allah, tentang kehidupan, mending kita isi pandangan kita dengan penuh apresiasi dan optimisme kepada Allah dengan segala takdirnya. Meskipun takdirnya itu kadang-kadang tidak semuanya enak. Ya, ada yang gak enak. betul. Gitu. Tapi kita tetap harus penuh rasa optimis. Nah, percaya kepada takdir, segala ketentuan, kejadian yang menimpa kita, itu bukan kemudian dianggap sebagai, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu sebenarnya fatalisme. Kalau bahasa Banyumase atau bahasa Jawanya itu pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan.
Karena fatalisme ini atau pasrah bongkokan itu adalah sikap putus asa terhadap masa depan. Nah, kalau kita dengan tahmid itu adalah rasa optimis dengan apa yang sudah terjadi pada diri kita syukuri, termasuk kepada masa depan yang akan kita songsong. Jadi justru sikap seperti ini kebalikan dari fatalisme tadi yang pasrah bongkokan tadi. Karena dengan memahami, kemudian meresapi makna tasbih yang pertama tadi, kemudian disusul digandeng dengan tahmid tadi, membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu kita sedang diajari oleh Allah untuk menanamkan dalam jiwa kita sikap yang positif tadi ya. Positif, kemudian apalagi optimis, penuh harapan, Pak. Hidup kok nggak punya harapan? Atau hopeless, jangan sampai. Kita orang beriman, zikir tiap hari, habis sholat, masa hopeless? Sudahlah, kayak gini aja. Nggak mungkin lagi lah, misalnya. Nggak mungkin sembuh, apalagi. Nggak mungkin dapat jodoh, nggak mungkin dapat kerja, nggak mungkin. Nah, kata-kata nggak mungkin itu akan menunjukkan bahwa kita ini tidak punya harapan kepada Allah dan masa depan kita. Jadi, insya Allah dengan ucapan subhanallah, kemudian alhamdulillah, itu menjadi apa Mbak? Sumber kekuatan bagi kita sebagai seorang muslim, ya tentu saja kekuatannya kekuatan rohani dalam menjalani hidup ini. Jadi zikir itu jangan dianggap sepele. Meskipun seolah-olah kita itu kan kalau zikir, subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Nah monggo, mulai sekarang ya, kita coba resapi maknanya. Secara garis besar kita harus tahu, bismillah misalnya. Bismillah itu mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah tadi kan. Segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Subhanallah yang kita baca juga tadi sudah kita sampaikan. Nah, energi dan kegairahan hidup inilah yang insya Allah akan kita dapat. Jadi kalau kita ngaku beriman, ini buktinya. Nah, kalau kita beriman kok hidup ini penuh pesimisme, kemudian tidak gairah, tidak punya energi. Jadi orang beriman itu orang bergairah, Mbak. Bergairah menjalani hidup. Apapun yang terjadi. Apapun takdir yang menimpa. Tidak akan dia mikir negatif. Ini memang butuh latihan. Butuh apa lagi? Ya, pengendapan barangkali. Ya, kita uji. Betulkah seperti itu? Saya ingin kasih contoh gini, Mbak. Kadang-kadang pikiran negatif kita itu suka nggak bener loh. Banyak yang nggak bener sih, Pak. Nah, makanya kan. Banyak kisah lah, tapi saya ingin kutipkan dari berbagai sumber buku ya. Anggap saja ini ada, kita sebut tukang tahu. Ya, tukang tahu, zaman dulu itu tukang tahu itu dipikul Mbak. Ya kan, ada 2 pikulan kan, ada 2 beban kan, depan belakang, dipikul. Sementara tukang tahu ini, rumahnya itu di kampung. Nah tiap hari dia berdagang tahu, sampai ke jalan raya untuk nyetop mobil terbak terbuka itu. Yang akan mengantarkan dia ke kota. Bersama teman-temannya. Hari itu si tukang tahu itu, karena dia harus jalan, mungkin lagi nggak konsen dari rumahnya, melewati sawah, pematang itu, dia jatuh. Dagangan tahunya hancur lebur. Ya kan? Ya. Kan dia nggak jadi dagang tuh. Kira-kira pikiran negatifnya apa? Iya, apes banget nih gitu kan. Apes ini nggak bisa dagang, nggak bisa ngasih makan gitu kan, anak istri kan, nggak dapat duit kan. Tuh. Nah, itu tadi kan. Begitu sore dia mendengar bahwa mobil bak terbuka yang biasa dia tumpangi dengan temannya untuk berdagang itu kecelakaan. Pikirannya jadi positif gak? Iya sih. Alhamdulillah, untung saya jatuh. Ya kan? Ya. Coba kalau nggak jatuh, dia akan ikut kecelakaan dan meninggal. Gitu. Nah yang selamat dia, karena dia nggak jadi dagang. Nggak jadi ikut mobil bak terbuka itu.
ya kan? Iya. Jadi pikiran negatif tadi yang apa ya intinya menghinggapi tukang tahu tadi itu ternyata salah kan? Ada maksud lain. Itu atas kehendak Allah, misalnya seperti itu kan. Dilalah setelah tahunya hancur lebur itu, Mbak. Ada orang punya bebek, cari tahu. Oh, jadi tahu-tahu yang rusak Itu itu. ternyata laku dibeli oleh tukang bebek itu. Buat makan. Dapat duit tuh. Oke. Ya kan? Makani bebek. Itu contoh. Tentu kita tidak bisa persis sama dengan tukang tahu. Tapi coba yuk kita petani. Kita pernah begitu nggak? Begitu dapat kejadian, mikirnya langsung negatif kan? Iya. Iya lagi. Tapi kemudian setelah itu berubah kan pikiran kita? Iya juga sih. Alhamdulillah. Oh ternyata itu maksud Allah itu. Kadang-kadang gitu loh Mbak. Coba nanti misalnya sekalian Mbak Emily termasuk di rumah tuh mikir-mikir. Pernah nggak kejadian seperti itu? Nah ini menurut saya menggambarkan kepada kita bahwa kadang-kadang pikiran negatif kita itu sebenarnya menghantui. Dan itu merusak diri kita. Maka harus kita enyahkan. Dan termasuk misalnya kadang-kadang kita itu tidak melakukan ajaran agama itu kadang-kadang karena kita mikir negatif, Mbak. Misalnya, contoh nih kadang-kadang. Jadi kenapa orang pengecut, bakhil, kemudian apalagi Mbak, yang mungkin ketakutan gitu. Itu kadang-kadang misalnya itu karena memang lahirnya dari prasangka buruk. Ya. Misalnya orang takut, jangan-jangan misalnya nanti kalau dia bersedekah misalnya atau berbagi kepada temannya, tentu nanti duitnya habis misalnya. Jatuh miskin misalnya kan. Nah, selama kita proporsional, tentu tidak kemudian karena sedekah itu kemudian dikasihkan semua. Enggak. Allah hanya meminta kita sebagian sebenarnya. Ya tiap bulan lah, harus berbagi misalnya. Jangan sampai pikiran negatif kita itu mempengaruhi. Oh, saya juga kurang kok, suruh berbagi. Nah, itu pikiran negatif. Kenapa orang kemudian jatuhnya dalam tanda kutip tadi mungkin agak pelit lah, kemudian nggak mau berkorban lah, nggak mau berbagi lah, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini menggambarkan kepada kita barangkali ya, sebelum nanti kita beralih ke takbir tadi, insya Allah dengan nuansa berpikir yang positif dan jauh dari pikiran-pikiran negatif, dan kita kemudian tentu punya keimanan yang menyala dalam diri kita, ya. Insya Allah kita akan menjadi semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kita menjadi lebih tabah, tidak mudah patah semangat dalam menjalani perjalanan hidup kita ini. Meskipun barangkali kehidupan kita ini mungkin ya awalnya agak ya mungkin beda lah dengan orang kebanyakan gitu. Asal pikiran positifnya dijaga, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, pada akhirnya kemudian setelah tasbih, kemudian tahmid tadi, maka kemudian diakhiri dengan takbir. Karena kita trilogi kan, trilogi itu kan 3 yang terkait ya. Tasbih, kemudian tahmid dan takbir. Apa itu takbir? Yaitu ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, apa maksud dari ucapan ini? Sebagaimana mungkin sudah banyak dipahami orang atau termasuk kita, dengan Allahu Akbar itu sebenarnya Mbak Emily, kita itu diajarkan oleh Allah untuk menanamkan tekad untuk bisa mengarungi lautan hidup kita ini, untuk bisa menjalani, ibarat berlayar ya. Berlayar itu, kalau lihat lautan, kayak apa bisa ya? Tapi dilarang kan bisa kan? Iya. Kita berlayar gitu. Kadang-kadang kita kalau belum mulai jalan itu kayaknya takut duluan ya. Seperti kita mau nyebrang sungai itu. Betul. Nah, sama. Hidup ini ibarat lautan. Nah, itu kadang-kadang kita suka kurang berani. Nah, dengan takbir itulah kita berani mengarungi kehidupan kita ini. Ya, maknanya bisa luas. Mengarungi misalnya kehidupan berkeluarga. Mengarungi kehidupan sebagai karyawan baru.
mengarungi lingkungan baru misalnya. Ya pokoknya episode-episode kehidupan yang ada dalam diri kita itu kan perlu kita jalani. Itulah hidup. Nah, dengan takbir itulah kita insya Allah akan lebih berani melangkah. Karena Allah itu maha besar. Termasuk kalau ada masalah. Memang kita secara manusiawi kadang, waduh ini masalahnya kok berat ya. Sulit kayaknya ini saya bisa keluar dari masalah ini. Tapi Allah itu maha besar. Jadi masalah itu bisa kecil. Kalau kita hadapi sendiri, kita tidak menggunakan perspektif ini, ya memang berat. Tapi dengan Allahu Akbar tadi itu, dengan pertolongan Allah, insya Allah. Ini kan 17 Agustus, sebentar lagi kan ya? Iya. Coba dipikir-pikir, Mbak. Mungkin nggak dulu negara kita ini, bangsa Indonesia waktu itu bisa mengalahkan Belanda? Mungkin nggak? Secara rasional. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin rasanya itu. Oh, bambu runcing kok melawan senjata modern. Iya. Iya nggak? Betul. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata bisa. Ya kan? Akhirnya bangsa Indonesia bisa mengalahkan Belanda. Akhirnya merdeka. Coba kalau waktu itu para pemimpin Indonesia pikirannya negatif. Berat kayaknya ini. Wah, nggak bisa nih, nggak bisa. Berat itu. Nah, itulah semangat Allahu Akbar yang kemudian itu dikumandangkan oleh Bung Tomo di Surabaya waktu itu. Atau dengan fatwa jihad ya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya dengan komando jihad itu. Yang itu sebenarnya inspirasinya dari takbir tadi, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu jangan kemudian kita maknai hanya ketika demonstrasi saja. Tidak. Mengarungi hidup ini kita harus punya spirit Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Seberat apapun masalah, tantangan yang kita hadapi dalam berbagai episode kehidupan, insya Allah akan kita lewati dengan semangat takbir tadi. Allah maha besar. Jadi insya Allah kita tidak takut lagi menjalani kehidupan kita yang baru, yang sudah kita rencanakan. Jadi seolah-olah kita hendak menyatakan bahwa semua halangan, betapapun besarnya, dengan takbir tadi, Pak, dapat kita atasi dengan hidayah, ya, dengan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita sering kan kalau mengakhiri sambutan, wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan pertolongan Allah, ya kan? Dan inayah Allah, wal inayah, misalnya begitu. Insya Allah kita akan menjalani atau bisa mengatasi berbagai persoalan itu. Tapi ketika kita mulai sambutan apa, Mbak? Alhamdulillah dulu ya. Yeah. Atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi mitra sekalian, trilogi zikir yang sedang kita bahas ini sesungguhnya mengandung pesan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita, sehingga nanti segala persoalan kehidupan yang kita sudah canangkan, kita rencanakan, kita jalani, insya Allah tidak sesulit yang kita bayangkan. Kekhawatiran-kekhawatiran atau bahasa anak sekarang itu overthinking tadi. Overthinking tadi, kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan macam-macam terhadap masa depan. Masa depan itu umumnya luas loh ya. Masa depan itu bisa rezeki, bisa jodoh, bisa karir, bisa studi misalnya. Wow. Bisa nggak ya saya menyelesaikan itu? Wah, kira-kira gitu ya. Bisa nggak ya saya berkeluarga dengan sukses? Bisa nggak ya? Nah, kayak gitu itu harus dienyahkan. Karena kita punya trilogi zikir tadi. Subhanallah, kita enyahkan pikiran-pikiran negatif itu. Kemudian kita punya tahmid ya. Segala puji bagi Allah. Nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, anugerahnya banyak insya Allah. Dan kemudian diakhiri dengan takbir, dengan semangat mengagungkan Allah, sehingga kemudian apapun yang kita jalani ini akan ya terasa mudah ya. Allah maha besar, yang lainnya kecil. Kita memang kecil. Termasuk masalah Anda juga kecil. Kecil masalah itu. Allah itu yang besar. Jadi kenapa kita takut? Kira-kira begitu. Okay. Jadi ya kalau bahasa yang paling gampang ya mungkin ini bagi yang laki-laki sering Jumatan, sering mendengar tuh. Itulah takwa sebenarnya. Takwa kepada Allah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan atau membuat baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu Mbak Emi, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir barangkali. Ya. Baik, Mitra Lovers, sudah lanjutan pembahasan kita sore hari ini ya. Masih dibuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Silakan di 0813-2615149 atau via line-nya di 621621. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, trilogi zikir yang tadi kita sudah uraikan dari mulai tasbih, kemudian tahmid, takbir, itu sebenarnya bisa kita jelaskan Mbak dengan bahasa-bahasa yang kekinian. Oke. Contoh, saya pikir Emily mungkin sering mendengar ada istilah you are what you think, ya kan? Betul. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya. Ya kan? Kalau kita mikirnya negatif, mikirnya nggak bisa kayaknya, nggak mungkin betul lah. Itu luar biasa kan kata-kata itu. Nah, cuma kata-kata itu kan lahir dari pikiran. Nah, sehingga kemudian zikir tasbih tadi, kemudian tahmid, takbir itu sebenarnya sedang menyeting pikiran kita supaya kita nanti bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, ubahlah sudut pandang kita yang tadinya negatif ya. Nah, itu perlu kita tasbih terus tuh. Enggak, itu enggak benar kayak gitu. Kalau pikiran-pikiran negatif itu kan selalu digelorakan atau dibisikkan setan kepada kita. Misalnya disuruh, yuk berinfak. Nanti malah takut miskin kamu nanti, jatuh miskin. Sehingga dia nggak mau, ya kan? Sangat, ya intinya, ya barangkali termasuk orang yang sangat pelit misalnya. Itu tadi contoh sudah kita berikan. Bahkan di zaman Rasulullah itu pernah kejadian, Pak. Waktu itu Rasulullah itu dapat perintah oleh Allah untuk berjihad, berperang, melawan musuh. Nah, kemudian para sahabat itu ada yang langsung, ya ikut berangkat perang gitu. Ada yang tidak. Okay. Nah, yang tidak itu mikirnya, aduh nanti perang kalah, mati kita. Coba kalau dulu mikirnya begitu, para pejuang kita. Melawan Belanda gitu loh. Dia bawa granat, bawa senapan. Lah kita punya apa? Ya kan? Gak mungkin lah kita menang lawan Belanda. Coba kalau itu diperturutkan. Itu kan ajaran tentang jihad sebenarnya kan. Repot kalau kita pikirannya begitu sebenarnya. Ya tentu saja, ya kematian itu memang sebuah ongkos yang harus dilalui oleh perjuangan. Tetapi kan umat Islam waktu itu punya pikiran nih, harus berkorban itu. Daripada mati konyol mending. Ya itu tentu saja kita bisa luaskan ya implementasinya dalam kekinian. Jangan kemudian kita pengen mati malah takut hidup, jangan. Waktu itu para pejuang kita yang sebentar lagi kita akan rasakan hasil perjuangan mereka dengan 17 Agustus itu kan punya pikiran positif tentang perjuangan, tentang gerakan, tentang melawan penjajah. Gitu kan. Coba kalau semuanya mikir negatif, takut semua, repot itu. Itu contoh, Mbak, sekedar refleksi buat kita bahwa trilogi zikir yang sudah kita biasakan setiap habis sholat baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah itu menjadi energi positif dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran negatif tentang Allah, tentang kehidupan, tentang masa depan, dan seterusnya. Sebaliknya, kita selalu dikuasai atau diwarnai perasaan positive thinking, husnuzon kepada Allah tentang kehidupan, dan seterusnya. Dan kemudian, kita punya energi yang luar biasa untuk bisa melangkah mantap, menjalani rencana yang sudah kita canangkan, yang sudah kita rumuskan, dengan semangat takbir tadi. Allah Maha Besar. Apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah sedikit demi sedikit akan terurai. Ya, begitu Pak. Barangkali insya Allah semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, sedia beranda Islam untuk hari ini ya dengan trilogi zikir. Jangan lupa untuk selalu dengarkan beranda Islam setiap hari Kamis jam setengah 5 sore sampai dengan setengah 6 hanya di Mitra FM Purwokerto.